Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Pak Dodi ya, para narasumber kami. Pak Dodi ini seorang dosen ya dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Terus kemudian Pak Hendra ini adalah perawat praktisi dari Rumah Sakit UNER. Beliau sehari-hari sebagai case manager yang bertugas di rumah sakit. Nah, makanya kami undang beliaunya ini dalam forum diskusi ini. Kemudian Mbak Ica ini masih mahasiswa semester berapa Mbak Ica? Semester 8, Bu. Semester 8, Alhamdulillah sebentar lagi sudah bisa jadi perawat kurang. Akademiknya hampir selesai, sudah selesai semester 8 ini. Dan nanti disambung untuk ini ya, untuk profesinya begitu ya Mbak Ica ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dodi, Mas Hendra, terus kemudian Mbak Ica sudah bergabung di channel Bincang Perawat ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat untuk keperawatan ya, pengembangan keperawatan terutama di Indonesia ya. Terutama ini Mbak Ica dan teman-temannya ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan bisa mengembangkan bahwa keperawatan nanti ke depan semakin baik gitu. Baik, sebelum kita diskusi, saya izin nanti minta bantuan Pak Dodi untuk share screen. Saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan konsep apa itu yang disebut case manager atau MPP. Oke, silakan Pak Dodi. Ya. Terima kasih Pak Dodi. Bisa di full screen Pak Dodi? Ya, baik. Terima kasih. Jadi Bapak, Ibu, atau teman-teman NES ya, para NES Indonesia, hari ini kita akan diskusi model layanan manajer pelayanan pasien atau MPP. Kalau bahasa Inggrisnya disingkat menjadi case manager. Nah, pada next slide, Pak Dodi. Ya, jadi ini saya awali dengan paradigma layanan di rumah sakit ini. Ini kita mengacu pada asuhan pasien 4.0 bahwa saat ini berbasis pasien center care. Jadi di mana-mana pasien center care dengan menggunakan asuhan yang terintegrasi. Jadi kita saat ini pada gambar, sudah gambar yang sebelah kanan itu pada lingkaran bahwa yang di tengah-tengah ini pasien dan keluarganya. Ya, terus kemudian seluruh profesional pemberi asuhan itu ada di sampingnya. Itulah yang disebut kolaborasi atau integrasi. Ya, dilaksanakan oleh PPA sebagai tim. Jadi yang digambar biru luar itu adalah sebagai PPA yang saling berkolaborasi, tetapi juga harus ada kompetensinya. Ya, jadi masing-masing memberikan asuhan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kemudian asuhan pasien didokumentasikan terintegrasi melalui ICT, information, communication, dan teknologi. Jadi kalau di rumah sakit sekarang sudah menggunakan catatan CPPT ya, catatan pasien terintegrasi ya, catatan perkembangan pasien terintegrasi ya. Jadi tidak lagi masing-masing profesi itu mempunyai catatan. Jadi ini memang paradigma layanan di rumah sakit saat ini adalah semuanya harus terintegrasi, semuanya harus berkolaborasi, semuanya juga harus menggunakan teknologi, dan semuanya harus mempunyai kompetensi masing-masing. Nah, siapa yang mengkoordinasikan ini? Nah, ini adalah tugasnya MPP, yaitu case manager. Jadi ada koordinatornya, ya. Jadi ada koordinatornya. Inilah yang saat ini menjadi topik diskusi kita hari ini, yaitu manajer pelayanan pasien atau bahasa Inggrisnya adalah case manager. Next slide, Pak Dodi. Ya, jadi ini konsepnya dulu yang disebut case management itu apa? Case management adalah model klinis untuk manajemen strategi kendali mutu dan kendali biaya. Ya, karena saat ini di Indonesia ya sudah beberapa tahun ini dimulai kita menggunakan asuransi kesehatan, pola asuransi kesehatan eh, di dalam pelayanan kesehatan atau pelayanan pada pasien.
Jadi pembayarannya adalah sistem asuransi. Sehingga perlu sekali ya rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan itu harus membuat satu strategi bermutu tapi biayanya juga dikendalikan. Jangan bermutu tinggi tetapi biayanya juga tinggi. Nah, itu juga disebut tidak efisiensi sehingga otomatis cost-nya juga bisa akan meningkat gitu. Sehingga tetap harus kita menggunakan satu model yang bisa mengendalikan mutu dan mengendalikan biaya. Terus kemudian juga disampaikan bahwa ini adalah model praktek kolaborasi. Ya, karena saat ini ya tidak ada lagi profesi pemberi asuhan perawatan itu yang sangat tergantung daripada satu profesi itu. Tetapi masing-masing karena masing-masing punya kompetensi, maka masing-masing bisa memberikan pelayanan dan bisa berkolaborasi. Karena masing-masing bisa menerapkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Sehingga kesimpulannya adalah case management merupakan suatu proses koordinasi pelayanan kolaboratif untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dengan efektif dan efisiensi guna mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal melalui komunikasi, kemudian pemanfaat sumber daya, dan akses ke pelayanan kesehatan dengan memperhatikan hak pasien dalam menentukan nasibnya sendiri. Maksudnya nasibnya sendiri di sini adalah menentukan tingkat keberhasilan tingkat status kesehatan. Ya, jadi ini kenapa para perawat juga harus paham terkait dengan case management atau MPP ini, karena memang paradigmanya rumah sakit saat ini adalah kolaboratif, gitu ya. Jadi pemberian asuhan yang kolaboratif, kemudian menggunakan teknologi dan komunikasi antar tubuh. Next slide, Pak Dodi. Terima kasih. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan menjadi manajer pelayanan pasien atau MPP, yaitu seorang yang membantu pasien sebagai penghubung antara pasien, keluarga, dan para dokter. Kemudian seorang case manager harus mengerti kondisi pasien dan rencana pengobatannya agar dapat membantu pasien dengan memahami. Ya, jadi MPP ini adalah jembatan, penghubung, koordinator, begitu. Ya, sehingga kita bisa memberikan pelayanan kepada pasien secara optimal sesuai dengan kebutuhan pasien dan tentunya fasilitas yang dipunyai oleh rumah sakit. Next slide, Pak Dodi. Ya, jadi ini manajer pelayanan pasien atau MPP ini sudah ada KMA tercantum di dalam KMK yang KMK nomor 1128 tahun 2022 tentang standar akreditasi rumah sakit. Jadi MPP ini sudah dimasuk di dalam MK-MK-nya daripada Kemenkes. Ya, sehingga MPP ini adalah profesional di rumah sakit yang melaksanakan manajemen pelayanan pasien, ya, berkoordinasi dan berkolaborasi. Ya, dengan siapa? Dengan pasien dan keluarga. Dengan siapa? Di PJP. Dengan siapa? PPA lainnya. Dengan siapa? Dengan manajemen rumah sakit. Dan tentunya juga proses pembayaran yang dilakukan pasien dalam menerima layanan kesehatan. Sehingga MPP, layanan MPP ini prosesnya harus diperlukan ada asesmen dulu sesuai dengan kebutuhan daripada pasien. Nah, nanti mohon Mas Hendra ya, sebelum asesmen ini prosesnya bagaimana? Apakah pasien tiba-tiba saya mau ke MPP dulu lah? Karena MPP ini adalah belum familiar saya kira di Indonesia begitu. Ya, sehingga ya mohon nanti Mas Hendra menyampaikan sebelum asesmen ini prosesnya bagaimana sih? Bagaimana sih seorang MPP ini bisa menemukan bahwa pasien tersebut itu membutuhkan layanan MPP. Kemudian direncanakan, kemudian difasilitasi, kemudian dikoordinasikan, dievaluasi, lalu dilakukan advokasi. Ya, jadi akhirnya layanan menjadi lengkap, itulah yang disebut komprehensif. Nah, di sini nanti seorang MPP ini harus mampu berkomunikasi ya dengan sumber-sumber daya yang tersedia.
Jadi tidak ada lagi, oh enggak bisa karena enggak ada ini, oh enggak bisa, enggak ada. Jadi harus inovasi seorang MPP ini, karena harus menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien. Ya. Terus kemudian hasilnya, outcome-nya yang bermutu dengan biaya efektif selama dan pasca dirawat. Ya, jadi kontek-kontekan, ya, telepon-teleponan MPP ini dengan pasien atau keluarga pasien. Jadi inilah alur daripada MPP itu melengkapi layanan kita. Nah, bagaimana hubungannya dengan perawat? Ya, next slide, Pak. Nah, inilah ya perawat itu merupakan bagian kualifikasi dari MPP. Jadi MPP itu yang bertugas MPP tidak hanya perawat, tetapi bisa perawat, bisa dokter umum. Ya, tapi ada juga yang dokter spesialis, silahkan. Yang penting bisa dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing institusi pelayanan kesehatan. Ya, kalau perawat syaratnya adalah pendidikan minimal S1, ada nesnya ya, tidak hanya S1 saja, kemudian memiliki pengalaman klinis sebagai PPA minimal 3 tahun. Beberapa rumah sakit tidak hanya pengalaman, tetapi juga ditambahi ya, pernah menjadi kepala rawat inap minimal 2 tahun. Karena ini tugasnya mengkoordinasi, jadi harus punya pengalaman manajemen, juga punya pengalaman melayani pasien, tentunya juga komunikasi yang baik, begitu ya. Kemudian memiliki, kalau dokter memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam pelayanan klinis, kemudian memiliki pengalaman sebagai dokter ruangan minimal 1 tahun. Jadi kualifikasi MPP adalah itu. Rumah sakit lain ada tidak hanya perawat dengan dokter umum, tapi ditambahi profesi kesehatan lain, misalnya dari profesi farmasi, begitu ya, ahli gizi, silahkan ya, tergantung daripada kebijakan rumah sakit, tetapi layanan MPP ini bisa dilaksanakan secara optimal. Next slide, Pak Dodi. Baik, nah pengetahuan tambahan untuk MPP ya, karena tadi harus mampu berkoordinasi, mampu berkomunikasi, begitu ya, harus menggunakan teknologi, begitu ya, sehingga pengetahuan yang ditambahkan itu terkait dengan penyusunan dan penerapan SPU, ya, terutama dalam hal praktek klinis dan kemudian juga clinical pathway, ya, dan standar-standar lainnya yang digunakan di dalam pemberian asuhan. Jadi ini harus dikuasai oleh MPP. Kenapa? Mengapa syaratnya tadi harus yang senior begitu, tidak boleh yang fresh graduate menjadi MPP karena ada syaratnya. Kemudian pelayanan berfokus pada pasien, PCC juga harus dikuasai oleh seorang MPP. Ya, bagaimana kita menerapkan PCC di rumah sakit ya, mengutamakan kebutuhan pasien ya daripada kebutuhan PPA. Jadi pemberi asuhan pada pasien adalah tidak menyesuaikan dengan kebutuhan PPA, tetapi berdasarkan kebutuhan pasien. Ini adalah konsepnya PCC. Kemudian terkait dengan asuransi kesehatan, itu juga harus dikuasai. Baik kesehatan, asuransi kesehatan yang pemerintah maupun non pemerintah itu juga harus dikuasai. Karena apa? Nanti harus berkoordinasi dengan unit layanan asuransi, ya, sehingga pasien, karena pasien itu di dalam mendapatkan layanan kesehatan juga harus ada cost-nya. Nah, ini harus bersambungan, disambungkan oleh salah satu tugas daripada MPP untuk mengkoordinasikan. Kemudian di start planning juga demikian, karena nanti pasca pasien setelah dirawat jangan sampai loss of control, jangan sampai pasiennya tidak melakukan kontrol lagi, sehingga status perkembangan kesehatan pasien tetap bisa terfollow up. Ini adalah salah satu tugas dari teman-teman MPP. Kemudian manajemen risiko juga demikian. Risiko-risiko apa yang kemungkinan terjadi yang dialami oleh pasien sebagai penerima asuhan juga demikian. Harus juga dikuasai. Kemudian jangan lupa etik legal, karena sifatnya koordinasi, sifatnya adalah berkomunikasi, sifatnya nanti ada komplain kemungkinan, karena yang ditangani MPP adalah pasien-pasien yang mempunyai masalah kompleks,
gitu. Nah, ini dirujuk ke layanan MPP oleh teman-teman perawat atau teman-teman dari kedokteran gitu, atau tim medis gitu. Ya, jadi harus paham etik legal. Kemudian soft skill, ya tentunya meskipun soft skill ini semua perawat harus mempunyai soft skill yang baik, tapi untuk MPP harus merupakan satu prioritas. Karena apa itu tadi? Ada aspek komunikasinya, aspek bagaimana bisa berkoordinasi dengan seluruh PPA. Dan ini hal yang tidak mudah, ya, tetapi makanya kita tunjuk dari teman-teman yang senior supaya bisa melakukan layanan. Next slide, Pak Hendra. Ya, dokumentasi MPP itu ada dua, yaitu Form A dan Form B. Ya, kalau yang Form A ini adalah terkait dengan evaluasi awal MPP, jadi mulai dari assessment, ya. Kemudian dari assessment itu diidentifikasi benar nggak ini butuh layanan MPP. Jadi ada screeningnya, sehingga layanan MPP ini tidak diberikan kepada semua pasien, tapi pasien yang berisiko, pasien yang mempunyai masalah yang kompleks. Ya, nanti Mas Hendra akan memperjelas lebih detail lagi begitu. Ya, kemudian dilakukan assessment, kemudian diidentifikasi masalahnya, identifikasi harapannya apa, kemudian dilakukan perencanaan. Kemudian form B-nya merupakan catatan implementasi. Di sini dari perencanaan itu akan dilaksanakan. Jangan lupa pasti selalu ada monitoringnya, ya. Jadi ini nanti seperti PDCA atau PDSA, ya. Nanti diidentifikasi lagi masalahnya sudah teratasi apa belum, fasilitasnya bagaimana. Terus kemudian kita juga melakukan fasilitasi, koordinasi, komunikasi, ada kolaborasinya, diadvokasi. Hasilnya bagaimana terhadap klien? Tetap bermutu atau tidak bermutu, efisien atau tidak. Jadi ini makanya harus perawat senior kriteria, karena ada hasil pelayanannya juga dinilai untuk aspek mutu dengan aspek biayanya, gitu ya. Kemudian dilakukan terminasi dan juga pelayanan dalam transisi. Artinya kalau pelayan dalam transisi pasien ini kalau misalkan harus kembali lagi atau dirujuk, nah itu juga bagian daripada tugas daripada M. Next slide. Nah, sekarang ini saya tunjukkan teman-teman, jadi ini adalah contoh dokumentasi MPP ini yang Form A, ya. Kemudian next slide Pak Dodi. Nah, yang ini adalah Form B, ya. Form B-nya itu adalah implementasi sampai dengan nanti pasien sudah kita hantarkan apakah layanannya sudah terpenuhi. Oke, terima kasih Pak Dodi. Ya, baik, saya akhiri. Ini adalah baru pengawalan dari saya. Mungkin untuk awal ini silakan Mas Hendra untuk menyampaikan pengalamannya sebagai profesi MPP, dan Mas Hendra ini, nah ini saya pamerkan ke Mbak Ica ya. Nah, supaya memotivasi Mbak Ica. Jadi Nurse Hendra ini meskipun bekerja di rumah sakit, tidak bekerja di pendidikan, beliaunya lulusan nurse dari Nottingham, ya, dari Nottingham, Inggris, ya. Jadi ayo ini ya Mbak Ica ya, dan teman-teman pasti bisa melebihi saya, melebihi Pak Dodi, juga melebihi Nurse Hendra begitu ya. Ayo, motivasinya harus kuat ya. Jadi tidak hanya kalau kerja di pendidikan kemudian pendidikannya ditingkatkan, tetapi contohnya adalah Nurse Hendra ini beliaunya adalah lulusan dari Nottingham, Inggris ya. Makanya beliaunya juga sekarang bisa dipercaya oleh rumah sakitnya menjadi MPP. Ya, silakan Sendra untuk menjelaskan pengalamannya. Terima kasih. Oke, matur nuwun Ibu Purwaningsih atas kesempatannya. Sebelumnya, Ini eh, selamat pagi Bapak Ibu sekalian semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Mungkin saya belum kenal dengan Pak Dodi sama Mbak Ica sebelumnya ya. Jadi mungkin di sini saya jadi kenalan, sambil kenalan juga. Perkenalkan, nama saya Hendra Kurnia Rahma. Jadi
saat ini di Rumah Sakit Universitas Erlangga, saya keseharian saya bertugas sebagai manajer pelayanan pasien di Rumah Sakit UNER. Kebetulan setelah saya lulus S2 keperawatan dari Ngapunten tadi, Bu Pur, mungkin saya sedikit revisi. Oh, Jadi saya salah ya. lulusan S2 keperawatan dari University of Manchester. Oh, sorry, sorry. Sama-sama sama-sama dari Inggris juga. Ya, 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 sorry, sorry. Saya Nggih, kira dari Nottingham. Ya, ya. nggih, Makasih revisinya. nggih, nggih. Setelah selesai sampun saya selesai lulus kuliah, eh, tidak selang beberapa lama kemudian saya ditunjuk oleh rumah sakit sebagai salah satu dari manajer pelayanan pasien. Mungkin lebih enaknya sambil saya share screen ya Bu. Jadi nanti mungkin saya infokan sedikit gitu. Mungkin ngapunten mungkin ada sekitar waktu 10 menit ngoten mboten Silakan, napa-napa nggih Bu nggih. silakan, Nggih. silakan, Nggih. Jadi Sandra. biar sambil sambil saya share pengalaman juga sambil saya tunjukkan slide PowerPoint-nya ngoten Ya, Bu. Nggih. silakan, silakan, Sandra. Nggih. Mohon izin saya share screen nggih. Sudah terlihat jelas nggih? Sudah, Sampun. sudah, sudah. Ngapunten bikinnya ngebut gitu Bu. Tidak apa-apa. Jadi em, sebagai pengalaman bagi rekan-rekan sekalian yang di sini mungkin yang ada di grup diskusi ini mungkin yang terlihat memang ada 4 orang gitu. Untuk viewernya mungkin akan lebih banyak lagi. Jadi saya rasa banyak rekan-rekan adik-adik mahasiswa juga yang ikut melihat ya channel YouTube ini ya, online ini. Jadi bisa sambil saya sharing pengalaman saya dalam hal ini tata laksana kami sebagai manajer pelayanan pasien di rumah sakit. Dalam hal ini karena saya sebagai salah satu MPP di Rumah Sakit UNER, jadi saya sharing, nggih. Mohon izin saya sharing. Nah, sebenarnya dari kami ini ada satu rumah sakit ini memang eh, kalau kami total ini jumlah perawatnya juga cukup banyak ya, sekitar 300-an perawat ya. Nah, kebetulan ini yang jadi MPP ini ada 5 orang, salah satunya saya, Bu. Nggih. Nah, ini untuk profesinya sendiri ini 4 orang adalah nurse, 1 orang adalah bidan. Jadi juga seperti yang sampun Ibu Purwaningsih tadi jelaskan bahwasanya tadi ada ketentuan kualifikasi MPP itu bisa nurse, bisa dokter, dan juga bisa profesi lain. Ya. Jadi membuka juga untuk profesi lain tergantung kebutuhan institusi. Dalam hal ini, eh, dari masing-masing rekan kami yang di MPP ini memang eh, ditugasi sebagai seorang MPP di Rumah Sakit UNER. Seperti itu, sesuai kualifikasinya. Nah, untuk penetapan dan pengangkatan tadi sampun diinformasikan oleh Bu Purwaningsih tadi bagaimana sih eh, rumah sakit itu menunjuk MPP, ya. Lalu bagaimana prosesnya? Nah, ini saya sambil share ya pengalaman yang ada di Rumah Sakit UNER. Dalam hal ini, ya, direktur memilih model MPP yang tepat, ya. Salah satunya tadi ada 5 orang ya, karena memang unit perawatan kami ada unit UGD, ada unit rawat inap, ada unit rawat jalan. Jadi dipilih 5 orang tersebut salah satunya ada dari bidan, karena memang ada unit eh, kebidanan ya. Jadi ada rawat inap opsin, ada mener, ada VK. Jadi itu memang butuh spesialisasi khusus sendiri bidan. Karena selama ini saya sambil sambil sharing, Bu. Jadi selama ini pengalaman itu salah satu yang paling sering terjadi. Contohnya pasien yang datang ke mener atau IGD-nya
bersalin di Rumah Sakit UNER itu ada kasus yang sering kami temukan itu kasus prahara rumah tangga. Jadi eh, seorang wanita datang ya dengan perut sakit ya, eh, diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang berjaga, oleh bidan yang berjaga, itu sedang hamil, sedangkan tidak ada pasangannya. Nah, ini jadi kendala nih, bagaimana proses pembiayaannya, bagaimana nanti proses kelahirannya, bagaimana nanti pencatatan pencatatan bayinya seperti itu. Nah, ini jadi masalah. Nah, ini eh, salah satu eh, masuk dalam kategori pasien yang perlu pendampingan MPP. Nah, ini salah satunya. Maka dari itu kenapa kok tadi ada salah satunya ada dari bidan. Nah, ini cocok sekali kalau bidan itu masuk sebagai MPP. Kenapa salah satunya kami tentukan ada satu bidan yang menangani khusus itu. Jadi eh, bidan Maria ini, bidan Maria ini sudah sering eh, menangani kasus. Jadi membantu proses-proses pasien yang bermasalah. Salah satunya tadi yang bermasalah. Jadi mau melahirkan tapi tidak ada pasangan. Seperti itu. Salah satu contohnya gitu. Nah, eh, mungkin bisa dilihat di sini. Jadi direktur menetapkan kebijakan tentang EPP. Nah, jadi menetapkan ini ada kebijakannya, lalu ada panduannya. Nih, sambil saya lanjutkan nih. Nah, ini ada SK kebijakannya. Jadi setiap rumah sakit eh, yang dalam hal ini ya rumah sakit kalau mau mengikuti akreditasi ya standar akreditasi, contohnya dari KARS atau dari eh, yang lain, itu jelas pasti salah satunya harus eh, ada manajemen tentang pelayanan pasien ini. Jadi ada harus ada kebijakan dari direktur dalam hal ini eh, yang menangani kasus-kasus yang seperti itu tadi. Mungkin sebelumnya karena dulu-dulu ini hal yang baru juga ya bagi kami, bagi rumah sakit kami, MPP ini kami ya tahunya setelah ada akreditasi ya. Setelah kami eh, akreditasi rumah sakit, ternyata MPP ini perannya itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Seperti itu. Kalau kalau ingin lihat panduannya, nanti monggo bisa kami share ya. Jadi dalam hal ini untuk panduannya itu berisi definisi MPP seperti apa, konsep patient center care seperti apa, ada fungsi MPP bagaimana, tanggung jawab MPP bagaimana, itu dituangkan di dalam panduan ini sehingga masing-masing manajer pelayanan pasien yang bertugas dalam menjalankan tugasnya dapat sesuai dengan panduan yang ada seperti itu. Nah, ini hanya saya sekilas saja. Nah, untuk pembagian area kerja di Rumah Sakit Universitas Erlangga sendiri, kami em, membuat 4 area untuk area kerja kami MPP. Jadi kami sesuaikan dengan spesifikasi kami masing-masing ya. Jadi ada MPP yang bertugas di eh, pengelolaan pasien di rawat inap, ada MPP yang bertugas pengelolaan pasien di rawat intensif, ada MPP yang bertugas di area pengelolaan di maternal, neonatal, dan pediatri. Ada juga eh, MPP yang bertugas di area IGD dan IRJA, seperti itu. Jadi ini memang sudah eh, disesuaikan dengan unit perawatan yang ada di rumah sakit eh, yang ada. Jadi contohnya kalau di Rumah Sakit Universitas Erlangga seperti ini. Bisa jadi di rumah sakit yang lain bisa menetapkan yang lain juga. Mungkin ada unit tambahan lain, contoh unit hemodialisa atau mungkin unit yang lain. Jadi bisa ditambahkan jika dirasa diperlukan seperti itu. Untuk jam kerja kami MPP jam kerja kami ini karena saya share ya pengalaman kami di Rumah Sakit UNER, jam kerja kami masuk di office hour ya. Jadi jam 7.30 sampai jam 16. Jadi sampai jam 4 sore. Lalu bagaimana jika ada kendala di luar jam itu?
Jadi jika ada kendala di luar jam itu, maka unit itu akan menghubungi MPP, pasti akan menghubungi MPP by WA biasanya. Lalu MPP akan meminta bantuan duty manager yang sedang berdinas. Jadi di Rumah Sakit UNER ada namanya duty manager yang berdinas dari mulai jam 16 sampai dengan jam 7.30 esok harinya. Jadi tugas-tugas MPP yang yang perlu yang perlu dikoordinasikan itu bisa dikoordinasikan melalui duty manager seperti itu. Untuk pencatatannya, pelaporan kami, jadi tiap bulan kami membuat laporan, jadi daftar nama pasien kelolaan, kasusnya apa, eh, diagnosanya apa, gitu, di unit mana, lalu karena 95% pasien di rumah sakit kami ini adalah pasien BPJS, jadi tugas MPP salah satunya dari kami itu eh, melakukan monitoring pembiayaan, monitoring plafon BPJS. Jadi setiap hari kami keliling ke unit kelolaan kami, lalu kami input eh, diagnosa medis setiap harinya. Jadi setiap harinya jika ada perubahan diagnosa medis kami input ke sistem. Jadi dari rumah sakit kami ada sistem untuk pengendalian biaya. Dalam hal ini karena pasien 95% pasien di rumah sakit UNER ini adalah pasien BPJS. Jadi salah satu tugas kami karena tadi sudah diinformasikan oleh Bu Pur, nggih, sudah dijelaskan tujuan akhirnya nanti kan outcome yang bermutu dan juga eh, cost efektif, yaitu efektif dalam hal biaya. Karena dalam hal ini sebagian besar pasien di Rumah Sakit Universitas Erlangga ini adalah pasien BPJS, maka dari itu salah satu tugas MPP memonitoring, mengkoordinasikan dengan eh, pemberi profesional, pemberi asuhan profesional yang lain dalam hal ini masalah efisiensi biaya seperti itu. Mungkin ya ini sebagai pengalaman mawon nggih, Bapak Ibu sekalian, adik-adik rekan sejawat, nurse nggih. Ini karena rumah sakit kami ini sumber dana satu-satunya ini dari asuransi BPJS dan juga beberapa asuransi lain dan juga pasien umum. Sumber pembiayaannya seperti itu. Bisa jadi rumah sakit lain berbeda. Contohnya rumah sakit swasta yang hanya murni dari pasien umum, pembiayaannya hanya dari umum. Ada contohnya lagi rumah sakit daerah, saya beri contoh salah satunya di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, ada sumber-sumber ada sumber-sumber pendapatan lain dari rumah sakit. Ya, sumber-sumber dari APBD daerah, ya, dari anggaran daerah, dari anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu jadi salah satu sumber. Namun di Rumah Sakit Universitas Erlangga sendiri, di tempat kami bekerja, sumbernya hanya dari eh, asuransi dan dari pembayaran pasien. Maka dari itu, rumah sakit kami cukup ketat sekali dalam hal eh, efisiensi monitoring pembiayaan. Jadi tugas dari MPP salah satunya ya yang cukup menyita waktu juga dalam hal ini juga masalah monitoring, membantu proses monitoring pembiayaan. Jadi kita setelah mengupdate diagnosa, kita koordinasi dengan eh, BPJS, dokter BPJS Kesmik di rumah sakit kami untuk mengupdate pagu. Dalam hal ini nama lainnya kami biasa eh, kalau kami biasa mengistilahkan adalah update plafon, ya, update plafon BPJS. Jadi kami setiap harinya tanya berapa plafonnya untuk pasien atas nama ini, nomor RM ini, dengan update diagnosa dan tindakan ini, apa eh, apakah ada peningkatan nominal plafon. Nah, jika nominal plafon eh, tidak sesuai dengan billing maaf, dengan billing rumah sakit. Jadi jika plafon BPJS mendekati eh, billing eh, billing tagihan perawatan pasien atau bahkan melebihi billing tagihan perawatan pasien,
maka tugas kami sebagai MPP salah satunya adalah kami mengingatkan DPJP. Jadi kami mengingatkan dokternya, dok ini plafonnya sudah mendekati habis. Dok, ini sudah melebihi plafon untuk billingnya. Jadi itu salah satu tugas kami karena memang kami harus mengkoordinasikan dengan berbagai profesi seperti itu. Untuk alurnya sendiri, nah ini eh, pasien yang datang di Rumah Sakit Universitas Erlangga itu melalui dua area, bisa melalui UGD, bisa melalui rawat jalan. Nah, pasien yang datang untuk rawat inap ya bisa melalui UGD, bisa melalui rawat jalan. Saat pasien masuk ya dari UGD, rekan-rekan PPA dalam hal ini bisa dari dokter, pasien ini butuh pendampingan MPP. Saya beri contoh, salah satunya pasien masuk UGD ini. Pasien masuk UGD, dari UGD chat chat ke grup kami punya grup WA namanya grup layanan MPP. Jadi di situ isi semua anggota MPP 5 orang dan juga semua unit perawatan yang ada di rumah sakit UNER. Ada unit UGD, ada unit rawat jalan, ada unit rawat inap, ada unit perawatan intensif. Nah, salah satu contohnya, contoh kasus ada pasien masuk UGD terdamping, tidak ada keluarga yang mendampingi. Nah, ini UGD ini ngechat lewat grup. Eh, dari UGD mohon pendampingan MPP karena ada pasien atas nama ini, contohnya atas nama tidak ada keluarga pendamping. Nah, ini masuk dari kriteria MPP seperti itu. Jadi PPA menghubungi MPP, menghubunginya dalam hal ini. Kalau kami menghubunginya bisa lewat eh, grup WA. Jadi grup WA ini bisa dibaca oleh semua unit dan juga bisa dibaca oleh semua anggota MPP seperti itu. Lalu MPP ada laporan seperti itu, MPP datang ke UGD untuk melakukan screening dan identifikasi pasien, kebutuhannya apa. Jadi ini saya beri contoh aja tadi salah satu contohnya UGD ya. Bisa jadi UGD tidak ada masalah, contohnya eh, tidak ada kendala butuh butuh pendampingan MP karena eh, ada keluarga pendamping ya tidak ada kebutuhan MPP. Tapi begitu masuk rawat inap ternyata bisa jadi pasien ini butuh pendampingan MPP. Contohnya pas waktu dirawat inap pasien ini ternyata komplain, rawan sekali komplain. Pasiennya kritis. Eh, Kritis maksudnya dalam hal ini eh, banyak eh, banyak banyak kritis maksudnya gini ya kritis itu bukan maksudnya bukan kondisi medis kritis ya maksudnya kritis dalam hal ini kritis dalam pelayanan gitu ya jadi pasiennya ini banyak tanya banyak komplain interventif kepada tenaga kesehatan yang memberikan layanan. Nah ini salah satu eh, pasien yang masuk dalam kategori pasien yang butuh pendampingan MPP. Nah, seperti itu. Jadi bisa masuknya itu dari berbagai unit ya, dari UGD bisa, dari rawat jalan bisa, dari rawat inap bisa, seperti itu. Mengisi form ya, form ada form A, ada form B ya. Form A itu isinya nanti saya jelaskan lebih lanjut nih. Jadi ini sambil saya next slide. Eh, ini nanti mungkin bisa dilewati saja. Nah, jadi screeningnya ini aktivasi eh, dari kami MPP itu bisa dari PPA atau profesional pemberi asuhan ya. Kami menyingkatnya dengan PPA ya. Profesional pemberi asuhan ini bisa dokter, bisa perawat, bisa tenaga kesehatan yang lain yang memberi asuhan.
itu menghubungi MPP. Itu aktivasi untuk layanan MPP. Bisa jadi kami jemput bola. Jadi karena memang setiap harinya kami keliling ke unit kelolaan kami, ini tujuannya kami menjemput bola. Kami mencari di unit ini apakah ada pasien yang butuh pendampingan MPP. Ya, pastinya ada. Jadi mesti dalam setiap unit pasti ada, selalu ada, dan setiap hari pasti ada. Lokasinya bisa di UGD, rawat jalan, ruang rawat. Nah, untuk kriterianya sendiri, nah ini setiap rumah sakit bisa menentukan kriterianya masing-masing ya. Tapi secara global, secara garis besar, secara general kurang lebih sama. Jadi eh, kami menentukan bahwa ini butuh pendampingan MPP, ya salah satunya contohnya jika usia lebih dari 70 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun dengan ketergantungan ya. Atau pasien ini beresiko tinggi mau melahirkan tapi tidak ada pasangan, ya seperti itu. Bisa juga resiko komplain itu masuk dari pasien ya untuk pengelolaan MPP. Sakit kami ya otomatis semua pasien yang dirawat di rawat intensif, jadi semua pasien yang dirawat di ruang rawat intensif, contohnya di intensive care unit, intensive cardiovascular care unit, atau high care unit, ada juga kami namanya stroke unit, itu semua pasien-pasien yang dirawat di unit-unit tersebut, itu masuk dalam pasien kelolaan MPP. Ya, karena kasusnya kompleks ya, terpasang alat hidup, atau ditangani lebih dari 2 dokter spesialis, pada pasien dengan length of stay-nya itu melebihi rata-rata rawat inap ya itu. Lalu juga bisa juga poin yang keempat ini adalah pasien dengan kemampuan kognitif rendah ya, dari segi kemampuan mencerna informasi, mencerna mencerna ini ya, mencerna hal-hal sudah disampaikan oleh para PPA itu, pasien ini itu kalau bahasa Jawanya ya saya bilang itu agak nggak dong gitu ya, agak nggak dong itu butuh bantuan pendampingan MPP. Jadi kami sebagai MPP perlu dampingi ya. Dalam hal ini sebagai contohnya bisa jadi kami butuh eh, kalau pasien-pasien yang tidak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Madura. Nah, ini kami akan koordinasikan dengan rekan kami yang lain yang bisa bahasa Madura. Ya. Jadi dari rumah sakit kami ada layanan penerjemah. Ya. Dalam hal ini kami baru ada beberapa penerjemah, ya. Ada penerjemah eh, bahasa Inggris, ada penerjemah bahasa Mandarin, ada penerjemah bahasa Madura, ada penerjemah sudah bisa mencakup masalah-masalah yang ada seperti itu. Lalu juga jika pas dengan riwayat gangguan mental eh, atau upaya bunuh diri ya atau krisis keluarga, kekerasan dalam keluarga, kekerasan rumah tangga itu masuk dalam kriteria kelolaan pasien NPB. Dan juga eh, pasien yang butuh eh, kebutuhan ADL-nya itu kebutuhan tinggi, jadi total care itu juga masuk dalam kriteria NP. Dan juga pasien yang readmisi, readmisi itu nama lainnya adalah yang masuk rumah sakit dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Jadi baru contohnya baru siang ini jam 12 pulang dari unit rawat inap pulang, setelah itu malamnya datang lagi ke UGD. Jam setengah 7 malam datang ke UGD.
Nah, ini berarti pasien namanya readmisi. Nah, bisa jadi ini karena faktor ketidaksiapan pasien dalam perawatan di rumah seperti itu. Nah, ini masuk dalam eh, kategori kelolaan MPP. Dan juga pasien yang dirawat lebih dari 2 kali dalam 6 bulan itu masuk juga dalam pasien kelolaan MPP. Jadi kalau di rekam medis kami itu bisa dilihat ada kolom contreng ya. Di sini yang mengisi PPA ini. Contohnya ada keterangan di apakah perlu pendampingan MPP? Jika PPA mencontreng ya, berarti perlu pendampingan. Jadi tugas kami sebagai MPP datang ke eh, unit tempat di mana pasien itu dirawat seperti itu. Nah, untuk form A-nya seperti ini ya, tiap tiap rumah sakit bisa berbeda-beda. Kami dalam hal ini karena kami butuh form kami buat sedemikian rupa sehingga bisa efektif pengisiannya. Kami bikin checklist ya, kami bikin checklist seperti ini ya. Jadi contohnya apakah ada masalah pembiayaan ya atau tidak kita tinggal contreng. Kalau ada masalah pembiayaan ya kita contreng ya. Contohnya seperti itu. Untuk screening jadi tinggal contreng-contreng. Untuk assessment-nya sendiri juga sama. Contoh seperti apakah ada masalah finansial? Oh, ada nih, tinggal dicontreng di kolom yang kanan di kotak kecil yang ada tulisan ada masalah, tinggal dicontreng di situ. Lalu disebutkan, contoh pasien ini eh, sebenarnya tidak mampu dalam hal pembiayaan, tapi tidak punya BPJS. Sama sekali tidak punya BPJS, belum mengurus BPJS. Nah, ini jadi kendala ini. Bahkan akan jadi kendala nanti di kemudian hari. Nah, ini jadi tugas dari kami MPP untuk mendampingi pasien dan keluarga pasien. Seperti itu. Untuk asesmennya, tadi yang karena mohon maaf tadi tulisannya ini kecil-kecil ini saya perbesar di slide berikutnya ya. Jadi asesmennya itu ada beberapa hal yang bisa kita akses ya. Dari segi kemampuan fisik, kognitif, dari riwayat kesehatan, dari harapan terhadap hasil asuhan, dari financial status, dari status asuransi, dari riwayat trauma, dari pemahamannya terhadap kesehatan, dari dukungan keluarga, ya. Juga dari perilaku psikospiritual, sosiokultural, seperti itu. Nah, baru kemudian kita identifikasi masalahnya. Nah, bisa jadi tingkat asuhan yang tidak sesuai dengan panduan. Jadi pasien ini dirawat tidak sesuai dengan panduan yang ada, tidak sesuai SOP yang ada, tidak sesuai dengan norma yang ada. Bisa jadi pasien ini tidak patuh terhadap regimen terapi yang diberikan. Bisa jadi edukasi yang diberikan ke pasien ini kurang memadai. Bisa jadi terjadi ketidakmampuan pemberi asuhan dalam merawat. Bisa jadi keluarga mendukung dalam merawat. Nah, ini yang salah satunya ini yang sering juga terjadi di rumah sakit kami. Jadi eh, pasien sudah bisa pulang, sebenarnya sudah bisa pulang, tapi keluarga masih menawar untuk tidak pulang karena merasa tidak mampu merawat di rumah, tidak siap merawat di rumah seperti itu. Nah, ini jadi kendala. Ini yang salah satunya jadi pasien kelolaan NPP. Nah, pentingnya dalam hal ini kita perlu membuat planning. Nah, planning itu ditetapkan sesuai dengan permasalahan yang sudah ditemukan tadi. Nah, ini mohon maaf, ini karena saya foto langsung dari form KK, jadi tulisannya kecil-kecil ya. Nah, ini saya next slide kan, saya perbesar secara detail. Jadi implementasinya itu kita melakukan koordinasi, komunikasi, fasilitasi, kolaborasi, monitoring, dan advokasi. Salah satu contohnya untuk advokasi, salah satu contohnya untuk kolaborasi. Kita bisa mengajukan ke DPJP, dok, ini pasiennya sudah lama nih dirawat di rawat inap lantai 6, sudah hampir hampir 10 hari dirawat. Ini targetnya seperti apa ya dok? Nanti targetnya selesainya ini seperti apa? Nah, kalau dokternya menjawab ini kompleks ini mas, ini
masih masih ribet ini, masih belum selesai masalah-masalah yang terjadi pada pasien. Butuh butuh kolaborasi dengan eh, divisi-divisi yang lain, dengan spesialis-spesialis yang lain. Nah, ini tugas kami ini PP ini untuk membantu mengkolaborasikan. Maka dari itu kita bisa mengatakan kepada DPJP, dok, bagaimana kalau kita usulkan diadakan case meeting. Ya, case meeting itu pertemuan ya. Kalau dalam keperawatan kita, kalau kuliah dulu ada namanya ronde keperawatan. Nah, ini sama, meeting yaitu ronde keperawatan ya. Ya, seperti itu. Konsepnya sama seperti itu. Jadi di sana dipertemukanlah para PPA di DPJP, ya dari dokter yang menangani, ya dokternya apa saja, dari spesialis apa saja yang menangani, lalu dari nurse primernya, associate-nya, ya yang bertanggung jawab dalam merawat pasien, lalu dari farmasi klinisnya, ya contohnya, contoh kalau dari farmasi ini obatnya antibiotiknya sudah berapa hari, sudah 10 hari ini, gitu. Namun tidak efektif, rejim terapinya eh, eh, tidak kurang sesuai, tidak optimal. Nah, ini salah satu tugasnya farmasi klinis ini yang membantu mengingatkan di PJP. Nah, ini pentingnya case meeting seperti itu. Lalu juga dari divisi yang lain kita undang dari case mix ya. Dari case mix ini dari masalah pembiayaan seperti itu. Ini yang eh, sering kami lakukan ya. Jadi case meeting seperti itu. Monitoring ya, untuk monitoring sendiri mencatat perjalanan ya. Jadi eh, apa yang sudah eh, kami lakukan dari MPP ini, jadi ada formnya yang tadi, ngapuntennya ini masih ada satu form lagi ya, cuma tidak saya tampilkan. Eh, Tinggal nanti dicontreng-contreng saja. Jadi tinggal dicontreng sudah kami lakukan, apakah sudah tercapai apa belum. Gitu. Jadi untuk memudahkan MPP dalam menjalankan tugasnya. Kalau formnya itu hanya kosongan, saya pengalaman yang kami lihat ya beberapa rumah sakit, contohnya kami lihat ada form dari rumah sakit Dr. Sutomo itu kami lihatnya itu eh, bagian form B itu kosong ya. Form B itu hanya kolom kosong itu ditulis jadi kosong. Jadi nanti eh, MPP menulis manual, jadi menulis tangan. Nah ini bagi kami sendiri, ya, bagi kami MPP di Rumah Sakit UNER yang kami rasakan itu bagi kami kurang efektif karena waktu kami cukup terbuang untuk mengisi form seperti itu ya, mengisi form yang harus ditulis tangan seperti itu. Nah itu kami rasa sangat buta waktu. Jadi eh, kami bikin formnya itu model checklist. Jika ada perlu tambahan yang lain yang tidak tertuang di form, kita bisa mengisi di belakangnya. Jadi di belakang itu ada form, mohon maaf, ada form kosong yang bisa diisi. Tujuannya adalah dalam kenapa sih form A dan form B kami ini eh, kami bikin ada checklistnya. Tujuannya sebagai membantu merimain atau mengingatkan kami sebagai MPP dalam menjalankan tugas kami. Ya, mungkin ya namanya manusia kalau dibuatkan form kosong bisa jadi ada yang terlewat, ada yang belum kami lakukan. Namun jika form itu sudah ada checklistnya, ada keterangannya, tinggal centang. Jadi kami bisa, oh iya sih, ini belum saya lakukan. Oh ini belum ya. Oh ini perlu dilakukan yang poin ini. Nah, jadi seperti itu. Dan kami rasa sangat membantu sekali. Ini koordinasinya, tadi sampun dijelaskan oleh Bu Pur, eh, koordinasinya bisa dengan PPA, bisa dengan eh, pasien, bisa dengan rumah sakit yang lain. Nah, ini sebenarnya kami yang kami alami sendiri, pengalaman kami ini cukup luas juga ya. Jadi kami itu bisa sampai koordinasi dengan komunitas sosial, kami bisa koordinasi dengan lembaga sosial, koordinasi juga dengan tokoh masyarakat. Contohnya pasien yang ditelantarkan oleh keluarganya masuk UGD cuma eh, diantar oleh tetangga dan dia tidak ada ini kasus memang terjadi ya diantar oleh tetangga setelah diantar pulang tetangganya. Nah kami hubungi tidak bisa untuk tindakan untuk perawatan pasti butuh ada yang mendampingi
dalam hal ini jika ada tindakan yang perlu informed consent, nah, seperti itu. Sedangkan pasiennya ini lansia. Nah, ini jadi kendala nih. Nah, tugas kami MPP untuk mengkoordinasikan. Jadi eh, pengalaman yang beberapa kami lakukan, kami kontak ke puskesmas, ke bidan koordinator di puskesmas untuk menanyakan eh, nomor kontak PRW-nya, Pak Lurahnya. Jadi kami sampai tanya seperti itu. Jadi kami tanyakan, ini pasien atas nama ini dirawat di rumah sakit UNER di contohnya di lantai 6 di kamar ini tidak ada keluarga. Mohon bantuan dari RW setempat untuk eh, bisa datang ke rumah untuk mengecek di rumah untuk membantu kami agar keluarga bisa mendampingi keluarga bisa mendampingi pasien dirawat di rumah sakit seperti itu. Jadi kami sampai menghubungi tokoh masyarakat juga. Untuk lembaga dinas sendiri, dinas sosial, kami juga menghubungi beberapa kali ada kasus, contohnya eh, pasien yang ditelantarkan oleh keluarga, ya, dan dari pasien sendiri eh, atas kesadaran sendiri mau saya pulangnya enggak tahu di tempat di mana enggak ada karena saya kos. Saya mau nanti kalau pulang ya sudah saya di panti jompo saja. Ada seperti itu ya. Ini ada kasus seperti itu. Nah, dalam hal ini kita identifikasi panti jompo tidak semua panti bereda itu adalah gratis ya. Sebagian panti bereda itu adalah berbayar. Nah, kami fasilitasi pasien tersebut kami hubungkan ke dinas sosial. Jadi dari dinas sosial yang melakukan penjemputan pasien, jadi kami kontak dinas sosial, lalu dinas sosial melakukan penjemputan pas waktu pas dinyatakan bisa pulang ya KRS, pulang dari rumah sakit, dijemput oleh dinas sosial, bawalah ke rumah singgah di dinas sosial seperti itu. Jadi area ranah yang kami kelola ini cukup luas juga yang kami rasa seperti itu. Lalu juga pasien-pasien yang dalam hal ini karena rumah sakit kami cukup ketat dalam eh, dalam monitoring pembiayaan ya. Pasien-pasien yang dirawat lama, contohnya yang dirawat di unit perawatan intensif yang sudah 1 bulan lebih, biayanya sangat membengkak, jauh melebihi plafon. Nah, setelah dilakukan case meeting, dalam hal ini bisa jadi ada opsi untuk rujuk. Nah, proses rujuk ini juga tidak mudah karena proses merujuk pasien itu butuh eh, meng-KIE atau butuh mengedukasi keluarga agar bersedia untuk dirujuk. Seperti itu. Ini memang hal ini eh, cukup ini ya eh, cukup jadi kendala juga seperti itu. Nah, ini dalam hal ini saya beri contoh kami yang sering kami lakukan KIE pasien multidisiplin ya. Yang saya sebutkan tadi kami melakukan monitoring kendali mutu, kendali biaya. Jadi kami ngecek nih plafonnya sudah sampai berapa, sudah lebih apa belum. Nah, seperti itu. Kami juga membantu pasien dalam proses transisi layanan ke tingkat pelayanan berikutnya. Contoh mungkin bisa jadi koordinasi dengan puskesmas yang saya sebutkan tadi, atau bisa jadi koordinasi dengan layanan home care. Rumah sakit kami juga ada layanan home care, ya. Lalu kita juga koordinasi rujukan jika memang pasien diperlukan rujukan. Contohnya layanannya tidak sedia di rumah sakit UNER, ya butuh tindakan, contohnya tindakan PCI tidak bisa dilakukan di rumah sakit UNER seperti itu. Nah ini bisa ini jas biru ini eh, kami datang ke rumah pasien ya untuk membantu proses transisi pasien seperti itu. Nah, persiapan pulang ini penting juga, sangat penting juga eh, tugas kami sebagai MPP dalam hal menyiapkan eh, pulang dari pasien yang aman ya. Yang sering kendala contohnya ya ini contohnya pasien di stroke unit ya dengan diagnosa stroke. Pasien yang sakit stroke ya dirawat
selama 2 minggu atau selama 12 hari di rumah sakit UNER. Oleh dokter dilihat kondisi sudah stabil, sudah baik, sudah bisa pulang, keluarga diedukasi untuk bisa pulang. Namun yang eh, sering kita hadapi, keluarga merasa tidak mampu, ya, karena memang kita tahu sendiri ya, biasanya pasien kalau kalau pulang, pasien dengan diagnosis stroke ya yang awalnya masuk itu tidak sadar. Nah, pulangnya biasanya masih dalam keadaan tirah baring, ya, masih tirah baring, masih terpasang selang makan, ya, masih terpasang selang kateter urin. Nah, atau bisa jadi masih butuh oksigen, ya, butuh oksigen nasal kanul, ya. Nah, dalam ini tugas kami sebagai MTP ini penting sekali untuk persiapkan, ya, pasien ini pulang aman, keluarganya sudah siap. Jadi kita edukasi ke keluarga, Bu, ini Bapak ini bisa pulang dalam waktu dekat nanti bisa pulang. Ini sudah kondisinya sudah stabil. Jadi kita perlu menanyakan bagaimana kesiapan di rumah. Apakah ada keluarga yang merawat di rumah karena pasiennya tidak baring? Adakah keluarga yang membantu untuk proses, contohnya mobilisasi pasien, ya, contohnya membolak-balikkan badan pasien ya, miring ke kanan, miring ke kiri, telentang, untuk mencegah terjadi luka debu-bitur. Itu harus ada, harus kita pastikan sebagai MPP. Kita tanyakan apakah ada keluarga yang apakah ada anggota keluarga yang bisa memberikan nutrisi lewat selama beberapa hari dirawat di ruang storage unit, kan sudah diajari keluarganya. Apakah sudah bisa? Nah, kita perlu memastikan. Lalu untuk untuk ini, untuk waktunya ganti makan, selang kencing, apakah sudah tahu setiap berapa lama perlu diganti? Apakah sudah tahu nanti akan diganti di mana? Lalu apakah sudah tahu rencana kontrol kapan? Ini tugas MPP seperti ini. Jadi menanyakan, memastikan bahwasannya pasien ini pulang aman seperti itu. Selain itu juga advokasi, ya, evaluasi terakhir, ya, evaluasi di form B itu ada namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini kita lakukan terminasi. Ya, terminasi ini kita lihat apakah sudah capai sasaran MPP, sasaran manajemen pelayanan pasien ini apakah sudah tercapai atau belum. Apakah sudah terlaksana jika pasien ini perlu transisi ke fasilitas layanan kesehatan yang lain. Nah, apakah sudah terlaksana dengan baik, ya. Apakah pasien ini bisa jadi pasien itu menolak untuk diberikan manajemen pelayanan pasien. Nah, bisa jadi seperti itu. Alhamdulillah selama ini belum pernah. Jadi pasien merasa sangat terbantu sekali dengan adanya pendampingan MPP. Alhamdulillah seperti itu terminasinya. Yang saya yang tadi sampun saya sebutkan ya, ini karena tulisannya kecil ngapunten, jadi sudah saya sebutkan di slide sebelumnya ya, jadi biar lebih mudah dibaca. Ini contoh kasusnya, mungkin eh, saya saya ini saja, saya percepat saja. Jadi ini kasusnya adalah eh, pasien dengan eh, datang di UGD dengan penurunan kesadaran, ya. Ini pasiennya mengeluh sesak, lemas, ya. Riwayat pernah di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dia memiliki TB HIV, baru diketahui pas waktu MRS, pas waktu dirawat bulan Agustus, ya. Nah, pasiennya ini ternyata ini ini ya, kasus kasus yang memang terjadi ya di rumah sakit kami. Jadi ini saya ambil salah satu contoh. Nah, ini pasien ini tinggal di rumah kos bersama istrinya, tidak punya anak, posisinya jauh dari keluarga. Istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sementara pasien kesehariannya bekerja sebagai penjual sapu keliling. Namun sudah 6 bulan tidak kuat bekerja karena sakit. Saat ini sumber pembiayaan satu-satunya yang dimiliki oleh pasien
ya dari istrinya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan eh, pasien ini memiliki asuransi BPJS PBI kelas 3 ya. Pas waktu dirawat, pasien ini sempat ditunggu pasien cuma cukup 1 hari saja. Selama menunggu, terlihat istri sering marah dan bersikap kasar terhadap pasien. Istri pasien pamitan pulang sebentar kepada petugas ya, kepada nurse yang sedang bertugas di unit perawatan. Pamitnya sebentar, bilangnya buat beli pampers. Ternyata setelah itu tidak kembali ya. Nomor HP yang dihubungi tidak bisa ya. Nah, ini salah satu. Nah, nah ini kita bikin ini seperti ini. Ini form form A yang yang sebelum sebelum yang kami revisi yang awal-awal tadi ini cukup centang-centang. Nah, ini kan cukup centang-centang. Nah, ini kan cukup centang-centang. Yang awalnya itu kami masih ada kolom untuk pengisian tulis manual. Nah, seperti ini kami tulis. Contohnya identifikasi masalah kami tulis manual ya. Kasus penyakit kompleks, kurang dukungan keluarga. Kalau yang form yang baru yang kami miliki sekarang itu sudah ada, tinggal kita contreng-contreng gitu seperti itu. Perencanaan juga gitu, itu tinggal dicontreng-contreng. Nah, ini masih pakai form yang lama. Saya beri contoh kasus form yang pakai form yang lama ini tahun 2019 ya. Itu terakhir kita eh, ini eh, solusi terakhir yang terjadi adalah pasien ini dari keluarga sampai kami hubungi RT RW kelurahan kami hubungi agar keluarga bisa datang. Nah, keluarga ini menyatakan bahwa tidak mau merawat ya, sudah menyatakan tidak mau merawat. Nah, ini jadi kendala nih kalau nggak mau merawat bagaimana? Nggak mungkin ya dirawat di rumah sakit UNER terus-menerus selamanya kan nggak mungkin. Nah, jadi jadi masalah ini, jadi problem buat kami di rumah sakit. Nah, akhirnya kami perlu koordinasi, menghubungi manajer, koordinasi terkait pemulangan pasien dengan PPA yang lain. Nah, ini kita beli alternatif. Kami punya ada alternatif, yaitu ada namanya bisa menghubungi Dinsos. Nah, kita tawarkan kalau benar-benar keluarga tidak mau merawat, bisa menghubungi Dinsos. Nah, dalam hal ini kami menghubungi Dinsos, koordinasi untuk rencana pendampingan pasien nanti ya, tempat tinggal pasien ya, juga perlu koordinasi dengan pihak Dinsos bahwasanya pasien ini perlu eh, diawasi dalam hal pemberian terapi TB dan pemberian terapi antiretroviral untuk HIV-nya. Nah, ini kami koordinasikan dengan Dinsos ya. Dalam hal ini sudah tertera kami tulis koordinasi dengan Bapak Arif dari Dinsos. Nah, jadi Dinsosnya datang lalu menjemput, dibawalah ke rumah singgah seperti itu. Nah, kita lakukan terminasi, pasien telah ditransisi ke dinas sosial. Nah, itu mungkin sekian dari saya. Selebihnya mungkin bisa diskusi lebih banyak. Oke. Ngapunten, eh, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini ya. Makanya ini ya, punggungnya ya harus kuat menjadi MPP. Ternyata tugasnya banyak begitu ya. Jadi, tetapi perlu kita catat bahwa untuk penerapan MPP yang utama ini harus ada penetapan atau regulasi yang ditandatangani oleh Pak Direktur. Ya, kemudian juga harus ditunjuk oleh Pak Direktur juga. Jadi ini bukan bagian dari bidang perawatan ya untuk penunjukan ini. Harus levelnya adalah pimpinan institusi pelayanan kesehatan. Begitu ya, Pak Hendra ya. Jadi yang menetapkan, membuat kebijakan ini adalah dari Pak Direktur Rumah Sakit. Terus kemudian juga tadi disampaikan Pak Hendra, kalau di luar jam dinas MPP bagaimana? Oh, ada MOD, ada cuti manajer. Nah, mungkin saya garis bawahi. Jadi MOD di sini tugasnya bukan satu-satunya menggantikan MPP,
tapi adalah menggantikan manajemen rumah sakit di luar jam dinas atau pada saat hari libur. Sehingga NPP ini bisa nitip ke MOD jika ada pasien-pasien yang membutuhkan layanan MOD gitu. Ya, terus kemudian, nah tadi juga, wah ini kalau masalah biaya ini setiap hari makanan kita ya, bagaimana menyeimbangkan antara kendali biaya dengan kendali mutu. Tapi ini bukan satu-satunya syarat kita merujuk pasien hanya karena kendala biaya, tapi banyak masalah ya. Ada masalah lain, misalnya fasilitas dari Fasyankes kalau tidak ada wajib dirujuk. Kemudian dari ketersediaan PPA, kecukupan PPA. Kalau tidak mampu berarti wajib harus dirujuk supaya apa? Pasien mendapatkan pelayanan yang lebih baik begitu. Nanti masyarakat kita akan komplain nggak ada uangnya, uangnya habis dirujuk. Nah, bukan itu maksudnya, ya. Tetapi banyak persyaratan atau pertimbangan kenapa pasien itu harus dirujuk. Terkait juga dengan form-form, tadi juga dari berbagai rumah sakit itu banyak sekali form-form yang digunakan, modifikasi. Syukur-syukur Pak Hendra, nanti bisa dikembangkan dalam bentuk digital. Seperti rekam medis, semuanya sekarang harus digital ya. Jadi mudah-mudahan nanti salah satunya form dari teman-teman MPP ini juga dalam disajikan atau digunakan dalam bentuk. Jadi akhirnya ternyata MPP syaratnya setuju ya kalau memang harus perawat yang senior. Tuh, ya, jadi fresh graduate tidak bisa, bukan tidak bisa karena keputusan-keputusan yang diambil itu harus berhubungan dengan itu tadi, pengendalian mutu berhubungan juga dengan pengendalian biaya. Baik, kalau begitu sekarang saya menuju Pak Dodi. Setelah mendengarkan tadi introduction dari saya, kemudian panjang kali lebarnya dari tugas-tugasnya Nes Hendra gitu. Nah, sekarang saya minta pendapatnya Pak Dodi. Apa kira-kira yang harus dilakukan antara mahasiswa yang panjenengan didik atau panjenengan dampingi atau panjenengan apa ini harus kita jadikan menjadi perawat, terutama perawat yang lebih dari kita karena eranya sekarang era yang sudah sangat modern ya. Jadi bagaimana supaya mahasiswa itu mengenal dan nantinya itu mampu memberikan layanan MPP jika diberi tugas oleh pimpinan rumah sakit. Silakan Pak Dodi. Terima kasih waktunya Bu Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Nes Hendra, saya Pak Dudi dulu. Ini mahasiswa kesayangannya Bu Pur. Alhamdulillah, matur nuwun sekali Bu Pur diberi kesempatan untuk berbagi ilmu, untuk mendengarkan sharing ilmu. Banyak sekali tadi apa ilmu yang sudah diberikan baik dari Bu Pur maupun Nes Hendra yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Kalau melihat paparan Bu Pur dan juga Nes Hendra tadi terkait dengan mahasiswa, eh, fenomenanya begini Bu Pur, mahasiswa itu saat ini. Profil lulusan Nes kan salah satunya adalah manajer, selain care provider. Nah, namun yang menjadi fenomena saat ini pada mahasiswa itu lebih mengutamakan eh, profil care providernya, Bu. Sehingga ketika masuk dalam kompetensi care manager, mereka masih belum apa namanya belum passionnya begitu. Karena mereka menganggap bahwa nanti begitu saya lulus, yang paling yang paling utama, profil yang paling saya mainkan terlebih dahulu adalah care provider dibandingkan pada care manager begitu. Sehingga ketika kami memberikan pengetahuan ataupun untuk pencapaian kompetensi atau CPL tentang care manager ini, ada banyak tantangan dan kendala yang kita hadapi pada mahasiswa begitu Bu. Gitu.
Ya, itu yang apa yang selama ini kami hadapi di pendidikan, Mas Hendra begitu. Bagaimana apa namanya memberikan mindset kepada mahasiswa bahwa setiap CPL ini semua penting begitu. Suatu saat profil manajer juga akan Anda dapatkan begitu suatu saat gitu pada waktu tertentu gitu ya. Gitu. Namun mereka menganggap bahwa care provider ini yang saya pasti akan lakukan terlebih dahulu ketika saya menjadi novice, jadi perawat baru begitu, Mas. Gitu loh. Sehingga profil manajer ini yang mereka menganggap bahwa ketika kita ajarkan, aduh, gampang nanti bisa dipelajari juga ketika saya menjadi PPA begitu. Ketika saya menjadi care provider juga nanti akan saya pelajari juga bagaimana profil manajer ini begitu. Begitu Bu Pur. Kalau tantangan yang kami hadapi di pendidikan dalam mendidik adik-adik mahasiswa begitu untuk mencapai profil lulusan sebagai manajer begitu. Itu kalau tentang konsep MPP sangat bagus sekali begitu. Jadi memang MPP itu fokus pada hal-hal yang di luar asuhan pasien. Asuhan pasien dikelola oleh PPA. Namun ada keterbatasan PPA dalam memberikan asuhan pasien yang di luar asuhan pasien, maka MPP ini yang akan membantu gitu, khususnya dalam pengendalian mutu dan pengendalian biaya. Begitu Bu Pur. Baik, terima kasih Pak Dodi. Jadi ini tantangan untuk kita semua ya. Jadi tentunya kita juga harus menyesuaikan level pendidikan dari mahasiswa tersebut. Apakah memang level dari kita masih punya diploma 3 keperawatan, kita juga punya S1 atau dalam hal ini adalah nurse, prodi nurse, kemudian kita juga punya S2 manajemen, kita punya S2 spesialis, tentunya kita juga sudah mempunyai program doktor. Nah, tentunya level manajemen atau case manager ini, ya care manager maaf ya, care manager ini lebih banyak di tatanan yang mana. Nah, ini mungkin nanti di dalam forum diskusi ini mungkin masukan bagi teman-teman yang membidangi bidang pendidikan, sebaiknya case manager ini dimasukkan pada tatanan level diploma 3, kemudian tatanan level S1 nurse, kemudian tatanan level spesialis atau spesialis dalam hal ini bisa masuk S2 manajemen, kemudian apakah S3 begitu. Karena levelnya sudah level manajemen, sehingga kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Mas Hendra, bahwa untuk menjadi case manager itu luar biasa, ya harus juga berinovasi, ya juga jangan lupa case manager itu harus di tengah-tengah, karena apa? Harus membantu pasien, membantu kebijakan rumah sakit, juga membantu kebijakan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, tentunya juga di antara PPA ini. Bagaimana mendapatkan solusi yang terbaik untuk semuanya. Dan tentunya prioritas utama adalah kepentingan layanan kesehatan pasien, itu yang menjadi satu prioritas gitu. Jadi terima kasih Pak Dodi, mudah-mudahan dengan pengenalan ini teman-teman yang ada di akademik juga bagaimana supaya kurikulumnya juga diisi topiknya adalah MPP. Gitu. Paling tidak dikenalkan, tentunya juga disesuaikan dengan level pendidikannya. Begitu. Ya, jadi mungkin nanti bisa jadi ya dari forum ini mudah-mudahan nanti juga didengar dan dilihat oleh Asosiasi Pendidikan Keperawatan. Nah, kalau misalkan ini belum dimasukkan ke dalam topik bahasan di dalam proses pembelajaran, silakan dimasukkan begitu ya, supaya nanti lulusan kita itu siap begitu masuk atau lulus itu siap diberikan tugas memberikan pelajaran gitu. Jadi memang di level kita itu seperti apa ini PK ya, apa ini
kredensial. Level keperawatan di Indonesia kan masih ada PK-PK itu ya, perawat klinik level 0, kemudian PK 0, PK1, PK2, PK3 dengan PK4-nya itu memang masih ditata dalam hal klinik, Pak Dodi. Jadi untuk PM, perawat manajer ini belum ditata atau dalam hal ini adalah belum diatur secara undang-undang atau secara apa ini peraturan atau regulasi yang ada di pemerintah Indonesia. Ya, mudah-mudahan nanti ada lagi tatanan untuk PM, perawat manajer. Sekarang ini yang sudah ditata adalah perawat klinik, mulai dari PK 0 sampai dengan PK 5, sebenarnya PK 5. Tapi di Indonesia sampai sekarang levelnya sampai PK 4 ya Pak Hendra ya. Ya, jadi kita masih pada level 4 ya, PK 0 sampai dengan PK 4 begitu. Ya, jadi mudah-mudahan inilah fungsinya kita diskusi ini supaya bisa mematchkan ya, mencocokkan, mengkoordinasikan apa yang ada di pelayanan, tentunya ada bekal bagi mahasiswa kita, tetapi apa yang dikembangkan di pendidikan juga bisa diterapkan di pelayanan. Nah, sekarang silakan Mbak Ica, bagaimana pendapatnya Mbak Ica terkait dengan tugas-tugas MPP ini? Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Ica Emilia. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan dari Universitas Jember yang sekarang sedang berada di semester 8. Sebelumnya saya mohon izin bertanya kepada Nurse Hendra, apa diperbolehkan gitu? Silakan, silakan. Oke. Selamat siang, Nurse Hendra. Mohon izin bertanya mengenai MPP tadi. Sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai kendala-kendala dari MPP itu. Nah, saya mohon izin bertanya, apakah ada tantangan utama dari MPP itu sendiri? Kemudian untuk mengatasi hal tersebut bagaimana, Nurse? Terima kasih, Nurse. Eh, terima kasih. Ini ngapunten nggih. Tadi beberapa hal sempat saya singgung nggih. Jadi eh, memang karena tadi sudah Pak Dodi nggih sampun sekilas sudah sempat sekilas menjelaskan bahwasannya MPP ini bukanlah yang perlu saya garis bawahi ya. MPP ini bukanlah PPA. MPP bukan PPA. Jadi PPA itu kan eh, profesional pemberi asuhan yang memberikan asuhan langsung. Contoh kalau perawat ya merawat pasiennya secara langsung, pasang infus, contohnya ya eh, memberikan asuhan keperawatan ya. Untuk yang dokter sendiri itu eh, menentukan diagnosis pasiennya ya, lalu menentukan regimen terapinya seperti apa. Nah, ini berbeda ya. Mungkin karena adik-adik mahasiswa ini kan saya rasa mungkin karena em, belum melihat di lapangan itu seperti apa gitu ya. Mungkin yang kami khawatirkan mungkin agak agak gelambir ya. Itu ngapain sih tugasnya MPP gitu ya. Jadi eh, tadi sudah tadi sudah sempat dijelaskan juga ya. Jadi kita area ranah kita itu area lebih banyaknya di area koordinasi, kolaborasi, advokasi ya. Kita bukan bukan jadi contohnya kalau eh, pasien ini dirawat lama di rumah sakit dengan multiple dokter ya. Jadi multi dokter, ngapunten multi dokter ya. Dokternya yang rawat ini nggak hanya satu orang. Nah, biasanya ini karena yang merawat lebih dari satu orang ya, lebih dari satu dokter itu. Antara satu dan yang lain ini tidak saling terkoordinasi dengan baik ya. Bisa jadi eh, dokter penanggung jawabnya dari dokter penyakit dalam tidak ada kepikiran rencana ini sebenarnya sudah bisa
dalam waktu dekat ini sudah bisa pulang. Tapi karena masih menunggu dari dokter yang lain ini apakah sudah selesai atau belum untuk eh, asuhan, untuk pemberian asuhannya, apakah sudah selesai apa belum. Nah, pada pasien-pasien yang kompleks ini, salah satu contohnya dari MPP perlu mengusulkan adanya case meeting. Nah, dok ini apa targetnya? Nah, kalau kita biasanya yang kami temukan ya, kita tanya ke dokter penanggung jawab utamanya, dok ini targetnya apa? Waduh, gimana ya? Jawabannya gitu. Waduh, ini ini saya juga masih bingung. Perlu diapakan ya ini ya? Ini targetnya nanti apa? Nah, ini sudah ada kata-kata seperti itu kita sudah langsung tahu nih. Oh, ini berarti perlu kita usulkan untuk case meeting gitu. Nah, ini ranah kita, bukan kita yang melakukan. Contoh contoh kasus ini perlu tata laksana pro operasi ya, apendektomi ya, contoh pro operasi usus buntu ya, contohnya seperti itu. Namun dalam hal ini kendala lain ternyata perlu perbaikan klinis, perbaikan kondisi pasien seperti itu. Nah, tugas kita MPP itu bukanlah sebagai perawat yang melakukan perawatan. Nah, tugas kita MPP adalah bagaimana kita bisa mengkoordinasikan ya. Ini operasinya ditunda, membuat masa perawatannya jadi lebih lama. Ternyata ada kendala nih, kendalanya ini. Nah, kadang pada beberapa hal, pada beberapa kasus itu karena menangani perbaikan klinisnya yang lama, prosesnya akhirnya perawatannya jadi lebih lama. Jadi akhirnya yang awalnya dulu tujuannya itu mau operasi, jadi nggak jadi operasi, jadi lama dirawatnya, gitu. Jadi sampai 2 mingguan lebih itu DPJP utamanya yang sebenarnya dokter bedah itu akhirnya jadi ngelambiar, jadi nggak jadi ndak ini, jadi nggak sesuai nggak sesuai tujuan awalnya. Nah, ini kita perlu mengingatkan, gitu, perlu mengingatkan ini dok, ini nanti gimana, setelah ini nanti rencananya gimana, mau mau gimana, gitu. Nah, Jadi seperti itu. hambatannya gimana Pak Hendra? Pernah nggak nemui hambatan dalam menjalankan tugas sebagai MPP? Hambatannya sering Bu. Apa kira-kira itu yang ditanyakan Mbak Ica ya, gitu ya Iya. Mbak Ica ya. Iya. Jadi Kira-kira jadi gini, eh, dalam hal kolaborasi ini memang hal yang tidak mudah karena kita berhubungan dengan banyak pihak, ya. Banyak pihak. Komunikasi efektif itu sangat diperlukan sekali, ya. Ya memang eh, terkadang kita dalam menjalankan tugas tidak bisa semulus berjalan dengan seefektif yang kita harapkan seperti itu. Jadi memang eh, kendala-kendala itu pasti akan terjadi, ya. Jadi karena kolaborasi itu tidaklah semudah seperti kalau kalau contohnya kalau kita hanya sebagai perawat pelaksana atau care provider saja, itu kan ya sudah saya tugasnya apa? Oh ini dapat ini apa, pasang infus, ini perlu pemberian injeksi ya, injeksi obat, jadwalnya jam segini. Nah, itu kan cukup ngelayani aja. Nah, seperti itu berbeda halnya. Kendalanya pasti berbeda. Nah, beda halnya dengan MPP sendiri. Nah, penting penting sekali MPP ini tadi tadi sampun disebutkan juga ya. Penting sekali MPP ini adalah orang yang cukup senior. Jadi cukup senior di eh, instansinya ya, di unit kerjanya. Dalam hal ini punya pengalaman kerja sebelumnya, sudah pernah jadi perawat pelaksana sebelumnya, sudah pernah jadi kepala ruangan ya, minimal 2 tahun. Nah, contohnya seperti itu. Nah, dalam hal ini kemampuan manajerial dalam pengambilan keputusan, dalam kolaborasi, advokasi terhadap kebutuhan pasien itu sangat dibutuhkan. Berbeda halnya dengan eh, kalau hanya sebagai perawat pelaksana ya yang diurusi ya yang penting saya melakukan tindakan selesai ya sudah gitu. Ini berbeda. Nah, ini yang sering kita hadapi ya. Contohnya ini kadang ya, ini kendalanya kadang dalam hal menyampaikan pendapat kita ya, menyampaikan usulan kita. Terkadang itu PPA itu ya ini kadang itu kurang didengar. Kadang ya. Yang ini
kendalanya seperti itu, kadang seperti itu kurang didengar. Mungkin eh, karena karena pendapat kita kurang kurang pas gitu ya. Maksudnya kurang pas ini, oh bagi contohnya bagi DPJP, oh enggak kok, enggak apa-apa. Ya ya kita memberikan usulan seperti itu. Contohnya bisa jadi ya, bisa jadi ini eh, pernah sih. Nah, jadi kami usulkan case meeting, tapi DPJP menolak untuk case meeting. Nah, ini kendala ini juga ya. Contohnya itu, contoh itu itu juga kita perlu perlu kemampuan komunikasi seperti itu. Jadi kendala utamanya ya, kendala yang paling paling gampang kami temui itu adalah masalah komunikasi. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hendra. Jadi mudah-mudahan ini sudah menjawab ya Mbak Ijal ya. Ternyata juga faktor kepercayaan ya. Jadi ini memang makanya tadi kriterianya juga harus yang senior. Bisa jadi masing-masing punya kesibukan BPA itu ya karena pasiennya banyak ini jadi nggak sempat tadi Mas Hendra bilang nggak sempat untuk dilakukan case meeting begitu. Nggih. Atau bisa jadi mungkin pasiennya yang belum paham terkait dengan aturan. Itu kadang-kadang yang bikin mumet juga. Ya gitu ya Mas Hendra ya. Nah, jadi Oke, Bu. memang kendala Ya. itu bisa ada pada diri kita atau orang-orang yang kita koordinasikan. Oke, satu lagi Mbak Ica, bagaimana pendapatnya terkait dengan layanan MPP ini? Oke, kalau dari saya selaku mahasiswa, Ibu, eh, layanan MPP ini menurut saya dari tadi pemaparan dari dari Bu Purwaningsi, kemudian dari Mas Hendra, itu sangat bermanfaat sekali karena em, seperti yang salah satu yang dicontohkan oleh Mas Hendra tadi, ada pasien yang tidak ada walinya, kemudian bisa dibantu oleh eh, MPP itu menurut saya bisa sangat membantu. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Ica. Kami berharap saya, Pak Dodi, Nes Hendra ya, Mbak Ica nanti menjadi perawat dan salah satunya bisa mengembangkan role. Salah satunya adalah diberi tugas, diberi kepercayaan, bisa mengembangkan layanan MPP, salah satunya itu. Dan lebih bagus lagi begitu. Nggih. Jadi baik, terima kasih Pak Dodi, Nes Hendra, Mbak Ica atas kehadirannya. Luar biasa diskusinya ya, sehingga ini tujuan kami insya Allah tercapai. Jadi kami mengundang dari perawat praktisi, perawat akademisi, juga mahasiswa, sehingga satu topik ini yang berhubungan dengan MPP ini bisa seimbang antara apa yang diberikan di akademik, kemudian juga diterapkan di pelayanan. Sehingga dua-duanya bisa dijalankan. Ya. Karena MPP ini sangat penting dalam upaya menunjang ya peningkatan status kesehatan pasien, maka kalau perawat diberi tugas oleh pimpinan pelayan kesehatan untuk melaksanakan tugas sebagai MPP harus kita terima ya, karena itu kita bisa itu tadi ya berinovasi intinya ya berinovasi, kemudian juga ada habluminallahnya yaitu apa, membantu orang semaksimal mungkin ya, jadi itu kan ya, jadi alhamdulillah ya kita jadi perawat itu katanya habluminanas dan habluminallah, artinya habluminanas kita dapat gaji bisa dibuat hidup ya untuk perawat ini. Kalau enggak Pak Dodi pasti enggak akan lanjut S3 ya, jadi enggak mau jadi perawat ya. Ternyata insya Allah habluminanasnya cukup. Habluminallahnya apa? Habluminallahnya adalah kita selalu membantu orang, selalu kita melakukan hal-hal yang baik. Nah itu habluminallah. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan kapok kalau kami undang untuk berdiskusi ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sekali. warahmatullahi Matur Waalaikumsalam nuwun wabarakatuh. Bu Terima Pur, kasih, matur Bu. nuwun Mas Hendra, Kami Mbak sama Matur Ica ini. nuwun makasih. di Salam Bu sukses Oke, Purwaningsi. semua terima ya. kasih. Mbak Sehat Ica. semua